Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullahu hadhil ummah bidu'afaiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Hadis rawahul Imam An-Nasai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika kita membaca di surat Ad-Duha, lebih tepatnya yaitu di ayat yang ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini itu mengungkapkan sebuah ungkapan bahwa di antara kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ekonomi di dua dunia yang berbeda. Wa wajadaka 'aila, dan Tuhanmu wahai Muhammad telah mendapatkanmu dalam keadaan serba berkekurangan. Fa'auna, dan kemudian Allah pun menjadikanmu serba berkecukupan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu artinya Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi sosok yang miskin dan bersabar dengan kemiskinannya, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjadi sosok yang kaya dan bersyukur dengan kekayaannya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kakek tercinta beliau Abdul Muttalib, dan kemudian diasuh oleh Abu Talib, yang kehidupan ekonomi Abu Talib paman beliau ini tentu tidak sekaya kakeknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, terkadang membantu Abu Talib dengan melakukan perjalanan-perjalanan dagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika beliau menegaskan bahwa ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi kecuali pasti pernah menggembala kambing. Maka para sahabat kemudian bertanya, wa ant, apakah begitu juga denganmu wahai Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, kuntu ar'aha li ghanami ahli Makkah li qararit. Aku juga pernah menggembala kambing-kambing pemilik
atau yang dimiliki oleh orang-orang Makkah dan mendapatkan qararit, beberapa kirat sebagai upah dari apa yang aku lakukan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi sosok yang miskin dan bersabar dalam kemiskinannya. Bapak Ibu, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah hidup dalam kemiskinan dan pernah hidup dalam kekayaan, itu berarti kedua kondisi ini adalah kedua kondisi yang kemudian kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari salah satunya. Itu selalu saja ada keistimewaan, ada fadilah dan kemuliaan. Bapak Ibu, makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa munasabat beliau menegaskan tentang fadilah dan keutamaan yang Allah berikan untuk orang-orang yang diuji dengan kemiskinan dan dia bersabar dalam kemiskinannya. Apa Bapak Ibu keutamaan orang-orang miskin dan fadilah yang Allah siapkan untuknya? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga yang jumlahnya terbanyak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan ungkapan tersebut, beliau katakan bahwa kullu dhaif mutadhaif, penduduk surga yang paling banyak adalah orang-orang miskin, lemah dan dianggap lemah. Lau aqsama 'ala Allah la abrah, padahal jikalau mereka itu bersumpah demi nama Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu, pasti Allah akan kabulkan apa yang mereka minta. Bapak Ibu, hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa mayoritas jumlah penduduk surga itu yang paling banyak adalah dari kaum dhaif mutadhaif, orang yang lemah dan miskin. Yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, keutamaan orang-orang yang bersabar dalam kemiskinannya ketika Allah ujikan dengan kemiskinan itu adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan bahwa yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah, orang-orang fakir dari umat mukminin, orang-orang yang beriman itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga qablal aghniya, sebelum orang-orang kaya diizinkan masuk ke dalam surga. Berapa durasinya antara didahulukannya orang-orang miskin dan fuqara masuk ke dalam surga, baru kemudian orang-orang kaya yang saleh diizinkan masuk ke dalam surga? Binisfi yaum khamsimi'ati am, yaitu dalam durasi setengah hari, yang setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada orang-orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya, berjuang dengan harta bendanya, kemudian dia menjadi sosok yang saleh dan bertakwa dengan hartanya, tetap mereka belum diizinkan untuk masuk ke dalam surga, kecuali orang-orang miskin itu masuk lebih dulu dan durasi lama menunggunya binisfi yaumin khamsimi'ati am, yaitu setengah hari, yang setengah hari itu sama dengan 500 tahun. Tepat seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj pada ayat yang ke-47, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari di negeri akhirat
itu di sisi Tuhanmu sama dengan ketika engkau merasakan kehidupan duniamu 1000 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan orang-orang yang bersabar dalam kemiskinannya di saat Allah datangkan ujian itu yang ketiga adalah doanya orang-orang fakir dan miskin itu berbarokah. Dan keberkahan itu dirasakan oleh orang-orang kaya tanpa disadari oleh mereka. Saat ma'asyiral muslimin hafizakumullah itu pernah merasa bahwa dia derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang miskin, sehingga mengatakan sesuatu tentang orang-orang miskin, maka kata Nabi SAW, jangan engkau pandang orang-orang miskin itu berada rendah, lebih rendah daripadamu. Ingatlah apa kata Nabi SAW, innama yansurullahu hadhil ummata bidu'afaiha, sungguh Allah tidaklah menolong umat ini kecuali karena keberadaan orang-orang miskin di dalam mereka. Bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, karena doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang miskin ini, salat-salat yang didirikan oleh orang-orang miskin ini, keikhlasan yang mereka persembahkan kepada Allah saat mereka beribadah, itu mendatangkan keberkahan, pertolongan dari Allah untuk membuatmu wahai Sa'ad dan orang-orang kaya sepertimu itu mendapatkan kekayaan mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sungguh keberkahan dan fadilah Allah berikan kepada mereka yang bersabar dalam kemiskinan. Mereka akan menjadi jumlah terbesar penduduk surga. Mereka akan mendahului semua orang saat masuk ke dalam surga, dan doa-doa mereka adalah doa yang penuh keberkahan. Cuman bukan berarti Bapak Ibu, oh nek ngono aku tak miskin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tetap dua keadaan, miskin dan sabar, kemudian kaya dan bersyukur, memiliki keutamaan yang Allah siapkan. Karena di ayat yang sama kemudian Allah sebutkan, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah pernah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan miskin, tapi kemudian Allah memperkayamu setelah itu. Bapak Ibu, siapapun yang berada di antara dua keadaan ini, yang mampu memposisikan menjadi hamba yang saleh dengan kemiskinannya atau dengan kekayaannya, itulah yang akan mendapatkan keberkahan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah dalam pembahasan fadilah orang-orang kaya setelah kita membahas fadilah orang-orang miskin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.